Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 13 ingin menjelaskan sedikit makalah tentang sistem pendidikan Islam dalam UU SPN. Sistem pendidikan Islam adalah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran agama Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam mempunyai beberapa keistimewaan yang antara lainnya adalah, yang pertama adalah dasarnya adalah akidah Islamiyah. Yang kedua, Islam menjadikan akidah sebagai landasan dalam pendidikan. Yang ketiga, tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam dan memberikan keterampilan dalam ilmu kehidupan. Yang keempat, tolak ukur bukan sekedar berupa nilai, tapi konsekuensi dari tujuan di atas. Penilaian bukan hanya didasarkan pada nilai, melainkan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah pendidikan terpadu. Sistem pendidikan Islam mempunyai model-model perumusan. Yang pertama adalah model idealistik. Model idealistik itu apa sih? Model idealistik itu adalah model yang lebih mengutamakan penggalian sistem pendidikan Islam dari ajaran-ajaran Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang mengandung prinsip pokok berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Menurut Aryumani Arza, dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah itu. Yang kedua ada model pragmatis. Model pragmatis adalah model yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Artinya formulasi sistem pendidikan itu diambil dari sistem pendidikan kontemporer, dapat dikembangkan dalam pendidikan Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Model pragmatis bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah adopsi, yaitu mengambil secara utuh sistem pendidikan non-Islam. Berarti sistem pendidikan non-Islam diambil secara utuh, kemudian ditirukan oleh sistem pendidikan Islam tersendiri. Yang kedua adalah asimilasi atau mengawinkan atau menyesuaikan. Asimilasi adalah yaitu mengambil sistem pendidikan Islam dengan menyesuaikan di sana dan di sini. Berarti begini. Asimilasi adalah tidak sepenuhnya sistem pendidikan non-Islam diambil secara utuh. Artinya diambil dengan separuh, seperempat bisa. Yang ketiga adalah legitimasi, yaitu mengambil sistem pendidikan non-Islam kemudian dicarikan nas untuk justifikasinya. Sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan non-Islam mempunyai beberapa perbedaan. Yang pertama dari sistem ideologi. Dari sisi ideologi, sistem pendidikan Islam memiliki ideologi atau tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan non-Islam mempunyai berbagai macam ideologi yang bersumber dari materialis, komunis, ateis, sosialis, dan kapitalis, dan sebagainya. Yang kedua, sistem nilai. Sistem nilai dalam pendidikan Islam bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan non-Islam bersumber dari hasil pemikiran, hasil penelitian para ahli, dan adat kebiasaan masyarakat. Yang ketiga adalah orientasi pendidikan. Pendidikan Islam berorientasi pada kedua kehidupan, yaitu duniawi dan ukhrawi. Sedangkan pendidikan non-Islam mempunyai orientasi dunia semata, hanya dunia semata. Jadi kalau sistem pendidikan non-Islam hanya yang dipikirkan hanya materi, dunia gitu.
Yang kedua, sistem pendidikan nasional atau UUSPN atau SPN, sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai kristallisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Sistem pendidikan nasional mempunyai fungsi dan tujuan. Salah satunya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan sehat. Jenis-jenis program pendidikan nasional. Ada beberapa jenis program-program pendidikan nasional. Ada 5 jenis. Yang pertama ada 5 jenis. Yang pertama adalah pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan. Contoh SD, SMP, SMA, dan universitas. Yang kedua, pendidikan kejurusan. Pendidikan kejurusan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk bekerja di bidang tertentu. Contoh, STM, SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi. Yang ketiga, pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang dibuat khusus untuk peserta didik yang mempunyai gangguan mental dan fisik. Yang keempat, pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan yang pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga atau non-departemen pendidikan kedinasan. Contoh, STAN, STIS, STIS, IPDN, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pendidikan agama. Pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama. Pendidikan agama dari beberapa tingkat, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi. Kedudukan sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, yaitu A sebagai mata pelajaran. Sistem pendidikan Islam di Indonesia digunakan untuk nama suatu mata pelajaran di lingkungan sekolah yang berada di bawah pembinaan Departemen Nasional Pendidikan Agama. Dalam hal ini, agama Islam termasuk dalam struktur kurikulum. Ia termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran wajib di setiap jalur jenis jenjang pendidikan. Yang kedua adalah sebagai lembaga. Sebagai lembaga, apabila pendidikan agama Islam di lingkungan lembaga pendidikan berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional terwujud sebagai mata pelajaran, maka di lingkungan Departemen Agama terwujud sebagai satuan pendidikan yang berjenjang naik mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pengertian pendidikan keagamaan Islam di sini mengacu kepada satuan pendidikan keagamaan atau lembaga pendidikan keagamaan Islam. Yang B, peranan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional sebagai mata pelajaran. Yang pertama adalah sebagai mata pelajaran. Sebagai mata pelajaran, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, memberi nilai terhadap mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah-sekolah kita adalah ilmu pengetahuan produk barat yang bebas dari nilai. Maka pendidikan Islam dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran tersebut dalam kurikulum
dalam kurikulum sekolah mata pelajaran pendidikan Islam, agama terletak pada urutan pertama. Nilai-nilai yang terdapat pada ajaran Islam inilah yang diinternalisasikan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, sebagai lembaga, madrasah menjadi substansi pendidikan nasional, tidak hanya dituntut untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, tetapi dituntut lebih besar dari itu. Jadi madrasah mempunyai peranan penting bagi pendidikan nasional. Yang pertama adalah media sosialisasi ajaran Islam. Yang kedua, memelihara tradisi keagamaan. Yang keempat, membentuk akhlak dan karakter. Yang keempat, benteng moralitas bangsa. Yang kelima, lembaga pendidikan alternatif. Sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.